Memiliku
padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan umat-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan umat-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan umat-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan umat-Mu, bagi keselamatan umat-Mu, bagi keselamatan umat-Mu. Oh
ya ra 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 ya ra 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 ma ya ra ma shiri ya ra 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 ya ra 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 ma ya ra ma ya ra ma ya ra mo shiri ya ra 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 ma ya ra ma ya ra ya ra ya ra ma ya ra ma ya ra ma ya ra 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 ma ya ra mo shiri ya ra 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 hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena aku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan betapa kasihmu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku,
meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Shiriya la 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 ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama ya ya la 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 ya rama ya rama Shiriya la 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 ya ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya rama ya rama ya rama ya rama Shiriya la 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 ya rama ya rama oh ya ra 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 nama ya rama ya rama ya rama ya ramo Shiriya la 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 ma ya rama ya ramo. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Kau Allah yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara seiman Tuhan yang Kau pertemukan di CG, sehingga di CG ini kami boleh berbagi, di CG ini kami boleh saling support satu dengan yang lain, kami boleh sharing dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya dengan adanya CG ini adalah bentuk di mana Tuhan itu ingin tahu bahwa setiap kami itu tidak sendirian ya Bapa di dalam kehidupan ini. Pertama ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami 24 jam. Dan kemudian Tuhan, supaya kami tidak feel alone Tuhan, Kau taruh kami di dalam persekutuan, di dalam connect group ini ya Bapa, di mana kami boleh bertemu, kami punya pemimpin rohani, kami boleh bertemu dengan saudara seiman, kami boleh punya saudara-saudari yang mungkin kalau kami anak tunggal, kami tidak punya saudara Tuhan, kami boleh mendapatkan saudara di tempat ini. Kalau kami tidak punya sahabat atau teman-teman yang terdekat, kami boleh mendapatkan sahabat dan teman-teman terdekat di CG ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang memikirkan kehidupan kami, segala aspek kehidupan kami itu ada di dalam hati-Mu ya Bapak. Bahkan Kau memikirkan kami sebelum kami ada ya Bapak, sebelum kami dibentuk. Kau merencanakan hari-hari kami, Kau merencanakan masa depan kami ya Bapak. Kau Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Hari ini kalau kami mau belajar bersama-sama Tuhan, belajar dari firman-Mu, belajar mengenai kesedihan Tuhan dan juga depresi ya Bapak. Hari ini kami berdoa Tuhan, tuntun kami ya Bapak, untuk kami boleh belajar untuk menguasai emosi yang ada di dalam diri kami ya Bapak. Belajar untuk menaklukkan diri kami sendiri ya Bapak. Belajar untuk mengendalikan diri, mempunyai pengendalian diri atas diri kami. Sertai kami ya Roh Kudus, berbicaralah kepada hati setiap kami ya Bapak. Bekerjalah jauh lebih daripada apa yang manusia bisa katakan dan kerjakan ya Bapak. Tapi Engkau Allah yang besar itu bekerja Tuhan secara langsung di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi saat ini juga ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatunya. Haleluya, amin ya. Halo guys, yang bisa kameranya dinyalakan silakan dinyalakan ya. Ya, apa.
Hari ini kita akan bahas topik yang kurang lebih sama. Ya, kenapa Kevin? Ya, hilang. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang kurang lebih sama dengan Augie, yaitu sadness and depression. Berat ini. Ya, Kevin. Nggak apa-apa. Nge-lag ya. Oke, Kevin. Oke, salah. Ya, sadness and depression. Setiap kita pasti pernah sedih ya, karena itu adalah salah satu emosi dasar ya, atau yang setiap orang itu pasti miliki. Bahkan kemarin dikasih contoh sama Pastor Jimmy ya, atau seorang anak kecil aja kalau ditanya pernah sedih enggak, maka nggak akan berpikir dua kali untuk menjawab, maka langsung dijawab pernah ya, toh. Nah, rasa sedih di dalam kehidupan kita ini diizinkan Tuhan terjadi itu pasti ada banyak maksud ya, supaya kita itu boleh belajar bahwa apa ya, di dalam kehidupan ini itu ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Kalau tidak ada, contoh lah ya, kalau rasa sedih itu tidak ada, berarti kalau seseorang kehilangan, maka orang tersebut tidak akan merasakan apa-apa kan, nggak akan merasa, ya tidak punya emosi apa-apa tanpa ada rasa sedih. Karena tidak ada perasaan sedih, orang itu tidak bisa berkembang lebih jauh lagi, di mana dia belajar untuk menghargai ya, untuk menghargai apa yang dimilikinya sekarang. Tapi karena perasaan sedih, karena tahu kalau kehilangan sesuatu terus punya perasaan sedih, maka seseorang itu bisa belajar untuk menghargai apa yang dia miliki ya kan. Jadi rasa sedih itu bukan suatu perasaan yang salah, namun Alkitab itu juga pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu buruk ya toh. Jadinya itu bukan jadi berkat, malah jadi kutuk di dalam kehidupan seseorang. Bahkan berkat kalau terlalu berlebih pun bisa menjadi kutuk bagi seseorang. Nah, kita akan belajar untuk mengelola perasaan sedih ini ya. Pertama kali, bagaimana sih cara kita itu mengelola perasaan sedih ya toh. Nah, ketika kita bersedih ya toh, jadilah apa adanya ya toh. Apa adanya gini, maksudnya apa, kita datang dari background yang berbeda, background keluarga yang berbeda ya. Pernah nggak kalian itu ketika nangis waktu kecil, mungkin kalian sedih, kalian apa, nangis waktu kecil terus dimarahi ya Vin, dimarahi, Kok kelihatannya nge-lag deh. kok kelihatannya nge-lag. Halo, Atau deh aku tak ya. Aku dengernya soalnya delay polku. oke sebentar, yang lain juga dengar suaraku putus-putus enggak? Kenneth, Felix, Veriel, Sela. Halo, tes. Oke. Lost connection. Ya, halo. Sudah? Masih putus-putus? Enggak, kok better dari tadi. Nah, oke. Oke, Lagi baik. trouble kayak MNC. Oke. Tadi sampai mana? Tadi sampai mengelola kesedihan ya. Bagaimana cara kita itu mengelola kesedihan? Nah, ketika dulu masih kecil, mungkin ada beberapa dari kita yang ketika kita nangis ya, untuk menunjukkan kesedihan kita, itu malah dimarahi. Ya, ada yang kayak gitu enggak? Ya toh. Aku juga pernah toh, dulu kecil sering ya, tambah nangis tambah di marahi, tambah dipukul, dibilang nangis terus ya toh, tambah dipukul gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara tidak sadar lambat laun ketika kita dewasa ya kan, kita itu terbiasa menjadi seseorang yang tidak mau menunjukkan ekspresi ketika kita itu sedih atau mengalami sesuatu, karena yaitu ada latar belakang
background yang seperti itu, salah satu contohnya gitu. Nah, cara mengatasi yang pertama adalah dengan kita itu mengekspresikan kalau kita itu sedih ya toh. Nah, tetapi ya toh, perlu digarisbawahi ketika kita mengekspresikan kita itu sedih juga tidak perlu diekspresikan sampai kayak di media sosial ya. Misalnya ada yang story lagi nangis, aku sedih guys gitu, terus di story itu ya terlalu berlebihan ya toh. Tapi maksudnya apa? Ketika kalian sedih, it's okay buat kalian itu menangis, it's okay itu buat kalian itu ya apa ya, ya mengekspresikan kalian sedang sedih gitu. Cuma pilihlah tempatnya, pilihlah dengan siapa, atau lebih baik ketika kalian sendiri, ketika kalian saat teduh, ketika kalian berdoa dengan Tuhan, kalian boleh nangis, kalian boleh mencurahkan isi hati kalian dan lain sebagainya, itu boleh. Bahkan seringkali kayak gini lah, ketika koko pertemuan dengan beberapa anak ya, terus tak share ya apa koko itu saat teduh dan bagaimana koko itu mengekspresikan bukan cuma sedih ya, tapi marah itu kadang yang ngomong aku ngomel marah dan lain sebagainya, kecewa dan lain sebagainya. Mereka tuh kaget loh, mereka tuh sampai tanya balik, boleh ya bu doa itu kayak gitu gitu, boleh ya bu, maksudnya doa itu cerita Tuhan gini, atau Tuhan marah-marah dan lain sebagainya, dan aku jawab boleh gitu loh. Boleh justru ke Tuhan, yang nggak boleh itu malah ke manusia. Udah ya dari sini ya, karena Tuhan itu, kalau kita lawan Tuhan, yang menang itu pasti Tuhan ya toh. Kalau kita lawan manusia ya, manusia bisa tersakiti dengan marahi kita, atau apa kita sedih malah membuat dia ikut sedih dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak akan terpengaruh, Tuhan tidak akan terpengaruh dengan amarah kita, Tuhan tidak akan terpengaruh dengan rasa kecewa kita, sedih atau dan lain sebagainya. Jadi adalah lebih baik ketika kita datang ke Tuhan itu apa adanya. Nah, setelah kita mengekspresikan ya Tuhan aku sedih dan lain sebagainya, nah kebanyakan orang mungkin sudah sampai step ini tetapi dia berhenti ya toh. Berhenti apa? Berhenti hanya untuk meluapkan kesedihannya, berhenti hanya untuk meluapkan kekecewaannya dan lain sebagainya. Tetapi harusnya tidak seperti itu gitu. Ketika kita sedih dan lain sebagainya, kita perlu berpikir ya toh. Setelah meluapkan nih segala sesuatunya, nangis dan lain sebagainya, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa sih kita sedih ya toh? Orang sedih kan banyak hal ya toh. Kalau salah satu yang paling global, paling umum ya toh, yang diceritakan Pastor Jimmy adalah ketika kita patah hati ya. Perlu ditanyain kenapa kok kita itu sedih, ya tidak dibalas misalnya atau apa. Nah terus kita perlu bertanya lagi, perlu tak kita itu sedih sampai buangan hanya karena message-nya tidak dibalas dan lain sebagainya. Terus bertanya, terus gali sampai kalian tuh menemukan jawaban ya. Ketika kalian menemukan jawaban, nah dari sana mulai bangun bahwa untuk hal ini berarti aku tidak perlu sedih sampai seperti apa dan lain sebagainya. Belajar untuk lebih dewasa lagi untuk handle setiap apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi akar kenapa kita itu sedih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian sedih itu jangan sampai terlalu lama, berlarut-larut. Jadi kalian harus aware berapa lama aku sedih untuk hal ini. Nangkep ya poinnya ya. Jadi contoh lah, kalau kita kehilangan kita kehilangan dompet gitu ya, dompet kita dicuri atau HP kita dicuri dan lain sebagainya, pasti kita merasakan sedih kan. Nah tapi kan kita punya limit berapa lama kita bersedih. Nggak mungkin kan kita cuma karena HP, cuma karena uang kita itu bersedih sampai 1 tahun itu tidak move on, bahkan 2 tahun itu tidak move on, kan tidak mungkin gitu loh. Bayangkan kalau kita itu kehilangan dompet ya toh, uang, HP yang itu bisa dicari lagi, tapi kita itu bersedihnya itu berlarut-larut sampai tahunan gitu dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita itu bersedih karena kita itu kehilangan seseorang yang itu tidak bisa digantikan kan. Kalau kehilangan seseorang itu kan tidak bisa digantikan lagi, kita tidak bisa cari dan lain sebagainya. Nah kita harus belajar dewasa
Contoh nih, belajar dewasa adalah gini. Ketika kalian kehilangan, pernah boleh sedih lah dan lain sebagainya, sampai suatu titik kan kalian bisa mengambil sebuah hikmah atau pelajaran dari ini, bahwa ketika kita itu memiliki sesuatu, berarti kita itu harus siap untuk kehilangan sesuatu. Mengerti ya di sini ya? Sama kayak tak bilang Kevin kapan hari, ya toh. Ketika seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang, ya toh, yang jadi bulet aja kan perasaan dimana takut tertolak dan lain sebagainya, ya toh. Di cowok ya, di cowok takut tertolak, nanti dia takut dijauhi dan lain sebagainya. Terus aku cerita sama Kevin, loh, jawaban itu akan selalu ada dua, ya atau tidak. Kalau kita itu memutuskan untuk suka kepada seseorang, ya toh, kita harus terima kemungkinannya, bahwa ada kemungkinan kita akan diterima, tapi ada kemungkinan kita ditolak. Mudahnya di sini ya. Sama kayak kita selalu diajari mengharapkan yang terbaik, ya atau mempersiapkan yang terburuk. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita suka seseorang, kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Kita hanya mempersiapkan diri untuk supaya aku diterima, supaya aku diterima. Pokoknya kata-kata itu harus ya, nggak mau terima tidak. Nah, itu kan nggak dewasa. Mudah ya. Jadi ketika ada kegagalan atau terima penolakan dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi sedih. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, harusnya kalau kita sekali pernah ngejar cewek ditolak dan lain sebagainya, terus kita apa dan lain itu, berikutnya kita lebih cepat move on. Karena ya apa? Ya kayak tadi, fair kan? Kita suka seseorang itu juga punya hak untuk memilih. Sama kayak kita nggak mau kan kita dipaksa suka sama siapa, berarti kan kita nggak bisa maksa orang tersebut itu suka ambil kita. Justru salah, justru ada jebakan di mana ketika kita PDKT, cowok itu PDKT menjadi salah ketika apa? Ketika kita itu berusaha menjadi seseorang untuk disukai orang tersebut, gitu loh. Nah, itu bahaya. Makanya seringkali jatuhnya banyak orang yang pada akhirnya putus itu karena apa? Ceweknya itu ngeluh, cowoknya ini sudah tidak kayak dulu lagi, tidak kayak pasti PDKT dan lain sebagainya, gitu loh. Contoh lah, aslinya males pol, ya toh. Cowok ini misalnya kalau ke tempat yang jauh itu males, ya toh. Bahkan suruh jemput apa itu males dan lain sebagainya. Tapi karena suka ambil cewek, ya toh, dari barat sampai timur dibelani waktu PDKT, ya toh, untuk jemput cewek. Tapi setelah dapat nih sama si cewek, tiba-tiba berbalik, ya toh. Yang cowok mulai kembali ke sifat asalnya, yaitu males kalau pergi jauh-jauh dan lain sebagainya. Malah akhirnya itu yang cewek yang harus dari timur ke barat dan lain sebagainya. Kan itu tidak benar, gitu loh. Kayak gitu ya. Contohnya adalah kayak gitu. Sampai sini nangkap ya. Kita akan lanjut ke depresi. Depresi itu apa sih? Depresi itu keadaan seseorang yang merasa putus asa, berada di dalam lembah yang kelam, berada di dalam kegelapan, di dalam penjara, dan dia itu merasa tidak bisa keluar, atau bahkan ada yang merasa kayak aku ini berada di pasir hisap. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi depresi? Seseorang itu menjadi depresi itu ketika dia itu sedih berlarut-larut. Bukan hanya sedih, tapi orang yang sedih itu kemungkinan mudah sekali pikirannya itu untuk negatif, ya. Nanti gini dan lain sebagainya. Terus karena dibuai terus, karena sedih yang berlarut-larut, pikiran negatif yang nggak dijaga ya, diterima terus, kemudian mulai hilang pengharapan. Orang yang bertubi-tubi pikirannya diisi pikiran negatif, dia akan merasa nggak ada pengharapan lagi. Nah, belum lagi ada mungkin dia menjauhi orang yang sudah sedih dan lain sebagainya, dia menjauhi pertemanan dan lain sebagainya, menjauhi komunitas, menarik diri, sampai akhirnya dia feel alone, gitu. Otomatis itu yang membuat seseorang depresi. Ada juga dimana keadaan dimana dia itu dituntut untuk selalu kuat, untuk selalu kelihatan happy, gitu. Jadi tidak bisa mengekspresikan ketika sedih, nanti orang mikir apa, nanti marah orang apa dan lain sebagainya. Akhirnya depresi karena merasakan tekanan-tekanan, dan dia itu seakan-akan semakin kecil di dalam dirinya. Nah, itu keadaan yang depresi. Nah, orang yang depresi ini bahaya banget. Kenapa? Karena seringkali kita tahu dari berbagai macam media, orang yang depresi itu seringkali mengambil jalan pintas, yaitu untuk bunuh diri, ya kan?
Seperti yang pernah tak sebut, artis-artis Korea itu kan banyak yang bunuh diri, nggak tahu depresi apa dan lain sebagainya, akhirnya memilih untuk bunuh diri padahal banyak uang dan lain sebagainya. Nah, bunuh diri itu sangat-sangat dilarang ya toh dalam kekristenan ya. Karena apa? Itu merupakan dosa di mata Tuhan dan bukan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi ya kan? Nah, kenapa? Karena kehidupan ini bukan punyanya kita. Kehidupan ini itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan itu yang memberikan, maka Tuhan yang akan mengambil ya kan? Tuhan yang berhak mengambil. Nah, sedangkan bunuh diri itu kayak menjadi bentuk, kayak kita itu memberontak atau bentuk penolakan daripada manusia atas karunia kehidupan yang Tuhan itu sudah kasih di dalam kehidupan kita ya kan? Nah, kita akan belajar dari beberapa tokoh di Alkitab yang mereka itu pernah mengalami rasa sedih, bahkan depresi, tetapi mereka itu bisa keluar dari itu ya. Kita akan belajar dari tokoh yang pertama itu Daud. Nah, di Mazmur 142 ayat 6-7, dicatat aja ayatnya. Mazmur 142 ayat 6-7 itu berbunyi seperti ini. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku ya. Mazmur ini ditulis ketika apa? Mazmur ini ditulis ketika Daud itu sedih banget, bahkan sampai depresi. Ketika apa? Ketika Saul itu hendak membunuh dia. Jadi Daud itu curhat ke Tuhan ya, kayak yang Kuku bilang tadi, mengemukakan kesedihannya, mengekspresikan kesedihannya di dalam Mazmur ketika dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Daud merasa sedih, Daud merasa depresi ketika Saul itu ngejar-ngejar bahkan mau bunuh dia. Karena Daud merasa Daud tidak ada salah, Daud bahkan tidak bermaksud apapun untuk mengambil tahta atau apa dan lain sebagainya. Tapi Saul itu secara membabi buta mengejar dan ingin membunuh Daud ya, itu membuat Daud sedih ya toh, karena Daud itu mengasihi Saul loh. Kalau kalian baca itu kisahnya, Daud itu mengasihi Saul. Bahkan ketika Saul mati, itu Daud bukannya bersuka cita karena wah musuhku ya toh yang ngejar-ngejar aku itu sudah mati dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti itu. Tapi Daud itu malah bersedih. Jadi Daud itu sedih karena orang yang dia kasihi itu memperlakukan dia seperti ini gitu. Nah, ketika Daud itu di dalam keadaan sedih dan depresi, apa sih yang menjadi pegangan Daud? Nah, yang menjadi pegangan Daud adalah Daud itu ingat Tuhan itu tidak pernah membiarkan Daud sendiri, dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kayak gitu. Jadi kita tahu ya bahwa sampai pada akhirnya, sekalipun Daud itu harus lari-lari, harus pindah kemana-mana sampai terakhir itu di gua, bayangno ya, di gua Adulam itu. Gua itu kan gelap, lembab dan lain sebagainya, tidak enak lah untuk tinggal dan lain sebagainya. Tapi Daud itu tidak menjadi seseorang yang pahit. Daud itu menjadi seseorang yang terus menaruh rasa amannya itu kepada Tuhan ya. Kita belajar dari Daud. Ketika kita sedih ataupun ketika sampai kita depresi dan lain sebagainya, kita belajar untuk doa dan kita mengungkapkan apa yang kita alami kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tokoh yang kedua yang kita akan belajar adalah Ayub. Di Ayub 42 ayat yang kedua itu berbicara seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub ini tokoh yang terkenal ya, yang dalam sehari itu kehilangan semua hartanya, semua anak-anaknya, bahkan istrinya mengutuki, teman-temannya juga mengutuki dan lain sebagainya, ya kan? Tapi Ayub itu tidak pernah berdosa. Ayub itu tetap percaya kepada Tuhan. Ayub itu tetap seseorang yang tetap menjaga hatinya, sekalipun yang lain bahkan istrinya ngomong kutuki Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Ayub itu tidak kutuki Tuhan. Tapi Ayub itu belajar untuk tidak lihat keadaan, tapi dia tetap memilih untuk percaya kepada rencana Tuhan. Makanya kan tadi ayatnya kan bilang tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan Ayub bisa bilang bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, seperti itu ya toh. Ayub itu percaya penuh kepada Tuhan kayak gitu. Nah, dari sini kita belajar ketika kita
eh, apa ya, menghadapi segala sesuatu hal, mari kita itu belajar untuk percaya kepada rencana Tuhan, belajar untuk berserah. Ya, kita bahas sedikit film yang kemarin kita tonton ya. Kalian sadar enggak ada perbedaan kondisi dari mamanya John? Ya. Kita tahu bahwa mamanya John itu pertama kan getu banget ya, getu banget. Dia itu antara frustasi dan beriman, ya kan, campuran antara frustasi dan beriman. Dia pengen anaknya hidup, dia juga meyakini bahwa Tuhan itu sanggup dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ya, beda itu di mana? Ingat enggak ketika mamanya itu nanti berdoa di atas, ya toh. Terus dia bilang I surrender. Mudah ya? Aku berserah. Mudah ya di sini ya. Bedanya itu kayak gini. Yang pertama, dia itu seolah-olah mengontrol Tuhan. Ya toh. Mau mengontrol Tuhan di mana Tuhan, ya toh. Pokoknya kasih John ini hidup. Aku tahu kau Allah yang sanggup, aku tahu kau Allah yang luar biasa, dan aku kasih John itu hidup, gitu. Tapi ketika mamanya itu bilang I surrender, terakhir itu I surrender, aku berserah kepadamu, itu adalah dia tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup, gitu, bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan John. Beda adalah dia tidak lagi memaksakan kehendaknya. Jadi mamanya itu sudah siap kalau Tuhan itu sembuhin John, puji Tuhan. Kalau Tuhan itu mau ambil John, ya puji, ya wes, puji Tuhan. Mudeng ya di sini ya. Itu ada beda tipis kan. Jadi jadi di mana di kasusnya John itu ada banyak orang yang dibentuk, gitu, termasuk mamanya. Lah kalau mamanya dalam hal ini, mamanya adalah terbiasa orang yang mengendalikan outcome-nya itu apa, ya kan? Dia bilang dia itu biasa untuk mengendalikan, pokoknya harus ini harus sesuai gitu loh. Bahkan rambut pendetanya itu kan mau diubah, BD pengen gatal, pengen ubah rambut pendeta ya. Tapi dia pun berubah pada akhirnya. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Hasilnya itu seperti apa? Itu yang membedakan. Mungkin ini ya, kenapa kok dikasih cuplikan sedikit kemarin bahas sampai kan kita merasa ada adegan yang nggak terlalu penting, yaitu adegan orang-orang yang kayak nyala-nyalain John, kok dia begitu beruntung, dia itu bisa hidup lagi, kok kamu bisa sembuh, mamaku sekarat dan lain sebagainya. Itu mungkin orang-orang yang kecewa ketika mereka sudah berdoa tapi mereka tidak mendapati hasil. Ketika mereka berdoa tapi mereka nggak mendapat jawaban atas doanya. Contohnya mamanya tidak sembuh kayak John dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di cerita ini memang pada akhirnya John sembuh ya, tapi pada akhirnya kalau John pun tidak sembuh dan lain sebagainya, dari sisi mamanya itu sudah berubah. Dia tidak lagi memaksakan apa yang menjadi kehendaknya, tetapi dia berserah kepada Tuhan, ya kan? Kita kan sering diajari, kita boleh berdoa, kita boleh berharap yang terbaik, tetapi biarkanlah yang terjadi adalah kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Benar ya di sini. Kalau kita tahu itu, maka apa ketika doa kita tidak seperti apa yang kita dapatkan, harapan kita, itu kita tidak kecewa sama Tuhan. Nangkep ya sampai di sini. Contoh lah, kita berdoa supaya Tuhan, aku senang ambil area ini dan lain sebagainya, dan kita berharap bisa jadi ambil area itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu bisa mengubahkan hati seseorang dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kita tidak jadi ambil orang itu, kita ya tidak kecewa gitu loh. Kalau kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah doa, kita sudah berproses sebaik mungkin, tulus dan lain sebagainya, tapi terakhir tidak jadi, ya sudah, kita bisa merelakan gitu loh. Kita tidak jatuh dalam kepahitan ya. Terus di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 itu tertulis seperti ini: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ada beberapa kebenaran yang kita belajar dari ayat itu, di mana apa? Tuhan kita itu lebih besar daripada problem kita. Kenapa?
dari ayat ini dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, gitu. Pencobaan yang bukan luar biasa, pencobaan yang nggak melebihi kekuatan kita. Bahkan itu ketika kita dicobai, dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar. Berarti benar kan, Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita, karena dia bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, mari kita pegang ketika kita mengalami apapun, pencobaan apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa kita push iman kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang lebih besar, dan Tuhan itu akan menunjukkan jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan, kita tinggal minta bimbing, kita minta kesabaran untuk melalui ujian ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu mengatakan bahwa kita bisa melakukannya. Ya. Kenapa kok Tuhan itu izinkan pencobaan itu terjadi? Itu tentunya supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak ingat ya, ada ayat lain yang mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan lain sebagainya, ya kan? Berarti Tuhan itu ketika mengizinkan segala sesuatu terjadi, bukan hanya di batas kekuatan kita yang bisa kita tanggung, tetapi Tuhan itu punya maksud di baliknya, yaitu untuk membuat kita menjadi lebih better lagi, ya kan? Sama kayak dikatakan Pastor Jimmy kemarin, ya toh, terima kasih untuk barisan para mantan itu, ya toh. Dengan ditolak berkali-kali mungkin membuat kita itu lebih kuat dan membuat kita bisa menilai cewek seperti apa yang mungkin bisa kita ajak untuk jalan bersama nanti di pernikahan, di dalam kehidupan kita. Kadang semua orang bisa cocok jalan dengan kita tidak bisa maksa orang jalan dengan kita dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita overcome itu, ya toh? Kan tadi bilang Tuhan ngomong kalau kita bisa melakukannya. Bagaimana terus kita bisa melakukannya? Nah, itu ada tips. Yang pertama, temukan orang-orang yang bisa menguatkan dan mensupport kita. Nah, orang-orang ini tidak semua orang ya, karena kita punya sahabat, kita punya orang-orang terdekat, tetapi tidak semua sahabat atau orang-orang terdekat itu bisa support atau menguatkan kita. Tidak semua orang-orang yang terdekat itu bisa memberikan kita nilai-nilai di dalam Tuhan ya. Bisa jadi malah teman itu sih ngomong, oh kamu sih telat ngejar DE dan lain sebagainya, atau malah disalah-salah, no kamu gini, orangnya gini-gini. Itu yang membuat kita tambah down, bukan merasa disupport ya, tapi tambah down dan lain sebagainya. Nah, di sini ini kan kita punya komunitas, yaitu kita punya CG ya, kita punya connect group di mana kita ada leader, di mana kita bukan cuma punya leader, kita juga punya saudara-saudari seiman yang ketika kita share apa yang kita alami dan lain sebagainya, minimal ketika kita dapat support doa, itu minimal ya, minimal kita didoakan. Tapi kita bisa share juga ke pemimpin, terus kita dikasih nasihat dan lain sebagainya. Kita bisa share ke saudara seiman, kita bisa diingatkan ayat dan lain sebagainya, dikuatkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Makanya ayo kita di CG ini belajar, kalau kita terima ada orang yang share tentang kelemahan DE dan lain sebagainya, mari kita jadi orang yang gak mudah melabel atau menghakimi seseorang. Ketika mereka sedih atau apa, jangan DC, alah gitu tok lo kok sedih dan lain sebagainya. Enggak, tapi kita kuatkan, ya gitu tok aja, enggak usah sedih gini, tapi jangan diketawain ya. Tapi kita bilang bahwa hal tersebut mungkin enggak perlu untuk dibuat sedih terlalu dalam atau sampai seperti apa. Terus kita belajar untuk mendengarkan sharing, mendengarkan cerita mereka, tetapi kita juga harus menjaga diri kita supaya kita enggak berlarut-larut ya. Maksudnya kita tidak ikut sedih, terlalu sedih berdalam, tambah tidak bisa menguatkan ya toh, sedih nangis bersama tapi nggak ada sing menguatkan lah ya, gak jelas gitu. Atau di sharingnya apa sih membuat marah, ikut marah dan lain sebagainya, jangan kayak gitu. Tapi kita menjadi pendengar yang baik, terus arahkan mereka seperti firman harus apa. Terus kalau mereka feel alone dan lain sebagainya, mari kita libatkan mereka, kita bisa kontak, ngajak ngobrol, atau libatkan mereka dalam aktivitas yang membuat mereka itu keluar dari kesendiriannya. Terus kita berdoa buat mereka, kita ajak doa bareng mungkin, supaya kita bisa mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu peduli. Contohnya adalah ketika kalian ingat bahwa kalau Kuku pernah share, ada yang kita itu temen dulu, enggak pernah satu CG, tapi temen beda penilikan gitu ya, tapi kita teman lama nggak kontak. Terus ketika ada statusnya DE apa, terus Kuku tanya,
dia kenapa, terus dia cerita ternyata dia sedih karena tahu bahwa eh, tunangannya ya tahu itu ternyata homo dan lain sebagainya, dan dia shock berat dan lain sebagainya. Terus kan kita kuku ajak doa bareng kan, jadi kalau kuku ajak doa bareng dan lain sebagainya, ternyata dia nangkep pesen nih apa yang Tuhan mau sampaikan, dan Tuhan bisa pakai kuku itu untuk menyampaikan pesan kepada anak tersebut gitu. Nah itu pentingnya ada komunitas ya toh. Tuhan bisa memakai kita untuk menguatkan orang lain, dan Tuhan bisa dari sisi sebaliknya Tuhan bisa memakai saudara seiman kita itu untuk menguatkan kita di saat kita itu lemah dan lain sebagainya. Poinnya cuma satu, jangan menutup diri ya, jangan nek ditanyai terus nanti kamu kenapa, gak apa-apa ya. Nek temannya Koko waktu itu ngomong, tak tanyai kamu kenapa, dia ngomong gak apa-apa ya, nggak akan ada kejadian di mana Koko mendoakan dan itu menguatkan dia gitu, seperti itu ya. Terus selain komunitas ya, bagaimana caranya adalah terapkan pola hidup yang sehat, dalam arti berolahragalah, makan yang sehat dan lain sebagainya, tidur yang cukup. Itu akan menolong kalian. Kenapa? Contoh nih, kalian sudah sedih ya toh, kalian itu sudah ngerasa depresi dan lain sebagainya, tetapi kalian tidak tidur, kalian kurang tidur. Orang yang kurang tidur itu nggak enak banget, rasanya kayak sensitifan dan lain sebagainya, kayak gitulah sebenarnya. Terus jadi gampang linglung, bingung dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang tidur ya. Nah olahraga itu juga ada. Kalau Deddy Corbuzier tidak salah cerita itu, ketika kita olahraga, tubuh kita itu mengeluarkan sebuah hormon apa yang mengurangi rasa stres kita, yang mengurangi rasa penat lah apa dan lain sebagainya. Itu tubuh kita secara otomatis itu keluar ketika kita olahraga. Sekalipun waktu pertama kali kayak nggak enak ya, sakit KB atau apa, tapi tubuh kita itu mengeluarkan sesuatu ketika kita olahraga, dan itu bisa membuat kita itu fresh. Kita kan sering dengar ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu beneran. Cobalah kalian ketika teratur olahraga, teratur tidur dan lain sebagainya, kalian akan merasakan tubuh kalian itu fit. Dan ketika tubuh kalian fit, kalian nggak gampang mood, itu nggak gampang terombang ambing dan lain sebagainya gitu loh, seperti itu. Nah kemudian gunakan waktu untuk hal-hal yang membangun ya. Nah ketika kita itu sudah depresi, ketika kita itu feel alone dan lain sebagainya, nah jangan menghabiskan waktu-waktu kita hanya untuk bersedih. Contoh nih, sudah tahu sedih, sudah tahu apa, malah bengong, terus dengerin lagu-lagu patah hati atau lagu-lagu sedih dan lain sebagainya, kita tambah acur. Udah nggak di sini ya, jangan sampai malah dengerin apa, berdiam nggak cari Tuhan, tapi berdiam nggak melakukan hal yang berguna, tapi berdiam itu malah meratapi kesedihan juga mentas gitu loh. Tapi ketika kalian bersedih, daripada dengarkan lagu-lagu yang buat sedih atau down dan lain sebagainya, dengarkan lagu-lagu yang menguatkan. Contoh kayak pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Nah kayak gitu kan, itu akan mengingatkan kita, iya ya, pertolonganku itu di Tuhan gitu loh, aku berserah dan lain sebagainya. Jangan sampai lagu sing sampai apa, aku jatuh gak bisa bangkit, tambah diresapi kan, malah merasa jatuh terus gak bisa bangkit. Padahal di firman dikatakan kamu jatuh ya, atau orang benar jatuh 7 kali ya 7 kali orang benar itu bangkit gitu, jatuh bangkit lagi. Nah itu malah bertolak belakang, jangan kayak gitu. Terus sebisa mungkin fokus untuk hal-hal yang membangun ya, hal yang bermanfaat gitu. Tetap lakukan kegiatan itu dengan sebaik mungkin gitu, jangan tambah aras-arasan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus jangan lari ya toh. Jangan lari dalam arti apa? Jangan lari dalam pelarian sing terus nonton film terus main game dan lain sebagainya. Itu malah nggak enak kabeh gitu. Kesannya nggak kerasa waktu nonton film sampai main game ya, tapi setelah itu kita akan merasakan. Nah, itu hati-hati ya. Nah kesimpulannya adalah setiap manusia itu pasti punya masalah. Jangan khawatir, kalian nggak sendirian. Nah akan tetapi kita yang di dalam Tuhan itu tahu bahwa kita itu tidak pernah dibiarkan untuk melewati semua itu seorang diri. Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Pertanyaannya adalah apakah kita mencari Tuhan untuk menerima kekuatan itu? Bukankah Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa marilah datang kepadaku semua orang yang berbeban berat,
yang kuberikan itu lega dan lain sebagainya. Tapi kan perkataan pertama adalah marilah datang kepadaku. Apalagi kita itu datang ke Tuhan atau kita malah jauhi Tuhan. Nah, kalau kita sudah jauhi Tuhan, apakah yang kedua kita juga malah menjauhi orang-orang yang Tuhan kirimkan itu datang di dalam kehidupan kita. Misalnya ada pemimpin rohani, kita tanya terus, halo ya apa kabarmu, terus kita cuma langsung menjauh ngomong oh iya fine fine aja, kita ngomong fine fine aja dan lain sebagainya supaya nggak ditanyai, supaya nggak apa, atau kita merasa nanti dimarahi dan lain sebagainya. Padahal Tuhan itu mengizinkan pemimpin itu datang tanya, mungkin Tuhan itu gerakin hati pemimpin untuk tanya keadaan, tapi kita ngeles gitu. Atau ada teman-teman CG yang tanya kabarnya ya toh, ya apa kabarmu, mari gitu gak dirit, gak dibaca-baca, sengaja kayak pura-pura Joshua ketumpuk chattingnya dan lain sebagainya. Kita yang menghindar gitu loh. Udah ya di sini, jangan sampai seperti itu dulu. Kita sudah gak datang ke Tuhan, ketika Tuhan itu kirim orang untuk jangkau kita, untuk mengingatkan kita atau apa, kita malah menghindar dan lain sebagainya gitu. Ya apa Tuhan mau nolong gitu. Nah, kita harus belajar untuk jadi pribadi yang cari Tuhan, terus kita peka dengan orang-orang yang Tuhan kirimkan gitu loh, kayak gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Ya ada. Aku mau sharing kok, aku mau sharing. Ya. Ya, jadi ini guys, aku cuma mau menguatkan teman-teman semuanya kalau hari-hari ini kan memang hari-hari yang sukar ya buat kita semua, hari-hari yang susah gitu. Tapi yang tak terkenal di sini deh, mana kalau hari-hari kita semakin susah itu kita harus semakin tergantung sama Tuhan guys. Kita harus semakin memiliki hati yang gak bisa lapo-lapo lagi ambil Tuhan gitu. Yes. Contohnya kayak aku kepengen punya isa kerja apa gitu. Waktu itu aku belum punya kerjaan ya, karena basically kan aku juga kuliah gitu. Nah terus aku berdoa deh, satu dua aku minta Tuhan aku ini pengen kerja gitu. Tapi yang aku dapat, yang aku rasakan dalam hatiku itu Tuhan kayak bilang, Tuhan ingat satu ayat gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah itu sejak aku dengar itu dalam hatiku, ya tak imani kalau itu suaranya Tuhan, dan aku nurut gitu loh. Aku melakukan, aku lebih mencari Tuhan dulu daripada apa yang tak inginkan. Dan akhirnya cuman jeda 2-3 hari gitu aku langsung dapet job secara ya apa ya, unexpectable gitu. Langsung dapet dari temenku yang kalau dipikir pakai logika itu gak mungkin lah dia bisa inget aku lah gara-gara Tuhan gitu. Jadi poinnya itu di hari-hari kayak gini kita lebih cari Tuhan itu lebih sungguh-sungguh lagi. Gak cuma pekerjaan tapi semuanya itu juga bakal ditambahkan. Gak tahu itu kesehatan, kesembuhan, mujizat keselamatan, atau pasangan hidup, atau semuanya itu pasti Tuhan tambah. No, intinya kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dulu gitu. Itu sharingku kok. Amin. Oke. Tak lengkapi ya. Sharing Kevin itu sebenarnya ke Koko kayak gini. Jadi hari-hari itu gini. Intinya Kevin itu kan dia merasa dia itu anak yang paling tua. Terus keluarganya juga lagi dalam intinya kesulitan perekonomian lah di tengah-tengah pandemi kayak gini dan lain sebagainya, kan banyak yang terdampak, salah satu keluarganya. Nah Kevin merasa sebagai anak yang paling tua dia itu pengen melakukan sesuatu gitu loh. Masa ya apa ya, tapi dia itu ya bingung, dia itu cari kerja dan lain sebagainya, dia itu ya bingung, kan dia ya kuliah kayak gitu. Jadi intinya itu dia bahasannya kayak apa yang Kuku bilang tadi loh, dia ngomel-ngomel lah, ngeluh Tuhan aku gini, tapi ya tidak apa-apa, it's okay. Kayak yang Kuku bilang tadi nih, mana kita tuh boleh apa adanya ngomong ambil Tuhan itu, gak apa-apa, daripada kita ngomel-ngomel ke orang tua kita tambah stres ya toh, atau ngomel-ngomel ke Ken sing stres ya kan bingung ya toh, Ken dia Kevin sedih, Ken ya bingung dan lain sebagainya, dari sana tambah bingung dua orang gitu. Tapi ketika dia itu ngomel ya, kayak yang Ken juga pernah cerita tentang kuliahnya, dia pun ngomong apa adanya ke Tuhan, Tuhan itu pasti ngomong. Nah akhirnya Tuhan tuh ngomong ke Kevin, mana terus gak usah mikir gitu loh, cari kerajaanku dulu, semuanya akan ditambahkan, gak usah pikir cari kerja dan lain sebagainya. Dan kelebihannya Kevin ini kayak gini, Kevin ini gak berbantah-bantahan, Kevin itu orangnya nurut, jadi dia nurut, terus dia fokus dan lain sebagainya, fokus pelayanan, CG dan lain sebagainya. Ya Sela, thank you. Jadi akhirnya ketika dia taat, Tuhan itu ya tidak berbelit-belit dengan dia ya loh.
Kalau nggak salah bener ya Vin, besok ya 1 harian kan kamu bilang ya. Iya 1-2 harian. Nah, Aku lupa persis. Oke, 1-2 harian. Jadi Tuhan itu juga cepet gitu loh. Karena Kevin itu cepet taat, Tuhan pun cepet ngasih jawaban gitu loh. Tuhan kirimkan seseorang yang akhirnya meminta tolong Kevin itu apa namanya mengelola Instagramnya ya toh. Padahal Kevin sama orang ini tuh nggak terlalu deket sing gimana, pokoknya satu klub ya friendnya, benar ya. Maksudnya Yes, benar. maksudnya bukan dari rekan kerja yang pernah kerja tentang sama Kevin tentang IG dan lain sebagainya gitulah, tapi kan di basket sedikit agak melenceng gitu loh. Kok tiba-tiba orang ini minta Kevin kelola Instagramnya gitu loh. Lain cerita nih minta Kevin jadi pelatih basket anaknya itu kan lain cerita ya kan. Tapi ini nggak ngerti kok tiba-tiba dia disuruh kayak gitu. Nah dari sini kan Kevin bisa lihat, oh ini loh penyertaannya Tuhan, oh ini loh jawabannya Tuhan, kayak gitu ya, kayak gitu. Thank you. Ada lagi yang mau share? Ada yang gini wes, ada yang mau curhat? Nggak share gak ada yang mau curhat, lagi sedih. Lagi guys, curhat ke Koyoki itu kayak curhat ke best friend sendiri. Dan gak bakal disebar-sebar luaskan guys, malah lebih plong. Trust me, it works. Elemen lah. By the way kan rambutmu keren loh. Iya, habis potong ya Sumpah kan. aku kena gondrong-gondrong panas. Tambah mirip ambek Ken sing pendeta itu ya. Iya, yang pakai bomber hijau. Gustav, mau ceritaku. Gustav ini terlalu banyak menelan rasa pahit dalam hidup. Asik. mau cerita Lik? Private pak. Ada sih. Ya omongnya kayak akhir-akhir ini kayak aku merasa kayak orang cedek Tuhan nih. Jadi kayak dulu kan tiap Sabtu awal-awal corona itu Sabtu tuh audio. Ternyata tuh pas sempat audio online terus minggu malamnya mesti Sabtu, tapi kayak sesuai kayak pudar gitu loh. Nah mau tuh putar gitu kayak aku merasa kayak kok tambah sepi gitu loh. Kok kayak padahal tuh ya lek diomong kan biasanya orang sepi itu kayak orang kehilangan tuh. Nah aku kan jangan kehilangannya kan wis lama tuh. Logikanya kan wis harusnya kan wis kurang tuh rasanya, tapi kok malah bertambah perasaannya. Sedangkan ya keluarga ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ngomong-ngomong gitu lah ada masalah gitu. Tapi aku merasa malah tambah sepi gitu loh. Terus aku nyoba satu lagi, tapi belum bisa balik kayak dulu. Nggak tahu kok. Iya, nggak apa-apa. Nggak perlu tergesa-gesa kayak sing dulu dan lain sebagainya. Makanya kan tadi kayak ngomong bagian kita berserah itu loh tadi Lex. Jadi kita lakukan yang terbaik. Kalau kita tahu wes itu nih track sing benar dan lain sebagainya, terus lakukan itu tanpa tergesa-gesa kita minta hasil dan lain sebagainya gitu. Tinggal gini loh. Ketika kita itu jauh dari Tuhan ya, sesungguhnya kita kan kayak nggak bisa ngerasa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita loh. Kalau kita itu sebenarnya bisa lihat dan lain sebagainya, mungkin Tuhan itu dekat banget ya. Mungkin lagi ada di sebelahmu sekarang, lagi ada di belakangmu, lagi ada apa kita nggak bisa lihat gitu. Hanya saja karena kita itu sudah jauh. Kita kan terdiri dari manusia kan tubuh, jiwa dan roh ya toh. Tuhan itu kan roh. Kadang ketika kita sudah jauh dan lain sebagainya, roh kita yang apa ya, kayak belum terlatih untuk ngerasain Tuhan lagi gitu. Udah ya di sini. Sama kayak gini lah. Apa ya? Apa ya, ngasih perumpamaan. Sama kayak gini lah. Nih kita harus terbiasa di ruang AC. Terus kita itu keluar. Kita itu nggak begitu sensitif sama yang namanya kehadiran angin. Bener ya? Tapi kalau kita itu terbiasa di ruangan sing panas dan lain sebagainya, ketika ada angin yang sepoi-sepoi, kita sensitif. Bener kan? Kita bisa ngerasa gitu loh. Pada angin yang seret gitu. Jadi ketika kita itu mulai jauh dan lain sebagainya, itu ibarat kayak kita itu harus masuk di ruangan sing ber AC.
jadi agak apa ya, kebal gitu loh kulitnya dan lain sebagainya. Nah untuk kayak gitu ya kita harus melalui saat-saat kayak gini, saat-saat sing kamu lalui ketika kayak aku nyoba saat teduh lagi tapi kok nggak kayak sing dulu dan lain-lain. Nah itu nggak perlu dirasa-rasakan terlalu ya apa, tapi ingatlah bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah yang benar gitu loh, jalannya ke sana. Nanti tunggu naik pelan-pelan ketika kamu membangun hubunganmu dengan Tuhan sekali lagi dan lain sebagainya, nanti pasti akan balik. Nanti kamu pasti akan bisa ngerasa Tuhan lagi dan lain sebagainya. Bukaan hatimu, jangan nutup lagi, karena sesungguhnya ketika kamu lagi dalam keadaan kayak gini, itu peperangan itu kayak apa ya, iblis itu akan ngasih intimidasi kayak sing, oh kamu nggak guna gini lagi, ngapain kamu lo gini, kayak nggak ada efek ikan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu harus dilawan, udah ya. Kalau kamu tahu itu apa yang benar, saat teduh itu yang benar, saat teduh nggak apa-apa, nggak perlu mikir sing seperti apa ya, tetap cariin Tuhan. Aku pengen ngerasain Tuhan sekali lagi. Tuhan, aku pengen ngerasain kehadiranmu. Kamu boleh cerita, kamu boleh jujur, Tuhan aku hari-harinya sedih, aku merasakan kehilangan apa-apa, aku butuh kasih, aku feel alone dan lain sebagainya. Dan aku tahu Tuhan yang bisa mengobatiku semua ini ketika aku merasakan hadiratmu, ketika aku berjumpa dengan kau secara pribadi. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku, kayak gitu. Felix belum dapat baptisan Roh Kudus ya? Belum ya? Ya ini PR kita ya guys, berdoa buat Felix. Jadi nanti nih ya kita berdoa supaya Felix bisa berbaptisan Roh Kudus. Nanti nih misalnya ini aku ngasih sekalian ngomong ambil sing lain ya, ketika kalian itu nggak ngerti mau doa apa dan lain sebagainya, berbahasa lidah lah itu tujuannya kan seperti itu, bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita itu membantu kita tuh untuk berdoa dan kuatkan rohmu kayak gitu. Oke, kita doa ya. Nanti kita ada PR hari ini berarti dalam doa kita saat teduh atau dalam prayer team juga kita boleh bawa doa supaya Roh Kudus bisa penuhi Felix. Kita berdoa supaya Roh Kudus itu nyata. Kalian sudah terima baptisan Roh Kudus itu bisa merasakan Roh Kudus itu jauh lebih nyata kan? Ya benar ya di sini ya. Bahwa Roh Kudus itu bukan cuma sekedar masalah berbahasa roh atau berbahasa lidahnya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika seseorang kepenuhan Roh Kudus, itu dia lebih peka, dia lebih bisa merasakan, dia bisa lebih mendengarkan suara Tuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Benar ya? Kenapa, Vin? Benar. Ya. Benar. Nah kayak gitu. Jadi kita doa ya, nanti kita bawa dalam doa ini saat itu kalian nanti kita atau prayer team dan lain sebagainya, kita berdoa supaya Felix bisa dapat Roh Kudus kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau curhat? Nggak ada ya, kita tutup doa ya. Syukarana maya ramaya 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 raya ramaya ramaya rama Shigiri ramaya 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 rama Shigiri ramaya 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 ramo Shigiri ramaya ramaya rama. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu mengenai kesedihan dan depresi. Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu, sehingga ketika kami doa, ketika kami saat teduh, itu tidak ada jarak di antara kita. Buat kami apa adanya ketika kami saat teduh. Buat kami memperlakukan Engkau sebagai sahabat terdekat kami, di mana kami boleh curhat apa adanya. Marah-marah, it's okay. Mau sedih, galau banget, it's okay. Kami percaya Tuhan itu adalah pendengar yang baik, dan bukan hanya pendengar yang baik, Tuhan itu punya solusinya. Banyak yang Yogi perlu ceritakan, banyak yang Yogi juga share sudah anak-anak. Kelihatannya kayak terlalu rohani ya, apa-apa melibatkan Tuhan gini-gini, tapi itu kenyataannya Tuhan. Hanya satu, Yogi tidak bermaksud menceritakan ke anak-anak itu supaya kelihatan rohani, bukan itu poin yang Yogi pengen sampaikan. Tetapi selalu ketika Yogi sharing, Yogi ngalami apa, Tuhan jawab apa dan lain sebagainya, poinnya adalah untuk mengajari setiap anak-anak bahwa Tuhan itu pribadi yang nyata. Yogi kalau marah-marah, ya ngomong ambil Tuhan. Jengkel ambil siapa, ya ngomong. Gepuk dashboardnya mobil, nggak ada yang tahu ya. Tuhan tahu aku gepuk dashboardnya mobil.
Tuhan tahu aku marah-marah kayak apa dan lain sebagainya. Tuhan tahu aku pengen ngapain dan lain sebagainya. Itu Tuhan lebih tahu. Atau ketika kehilangan cuma tumbler Starbucks gitu, tahu nyesel kayak apa dan lain sebagainya. Yang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu kedalaman hati sampai Tuhan itu koreksi dan lain sebagainya. Tuhan tahu segala hal. Dan ada anak-anak yang puji Tuhan kayak Kevin, kayak Ken yang cerita sama Yogi, dan mereka memperlakukan Tuhan yang sama seperti itu. Tuh Yogi seneng banget mereka bisa menjadikan Tuhan itu yang pribadi yang nyata dan dekat di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang mungkin mereka belum punya hubungannya seperti itu dengan Tuhan. Aku berdoa supaya mereka punya kehubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya punya hubungan yang intim, yang sama Tuhan itu apa adanya, wes kayak temen, benar-benar kayak seorang sahabat. Kadang dia bapak, kadangnya sahabat, kadang ya wis gak ngerti lah, pokoknya kita apa adanya dan lain sebagainya. Dan kami percaya ketika kita melakukan semua itu Tuhan, bahwa Engkau itu mendidik Yogi, lakukan semua itu tuh meningkat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan gak akan tergoyahkan tadi. Tuhan tetap Bapa yang baik. Tuhan ketika kita lihat marah-marah gak akan menghakimi seperti kalau teman kita cerita kita marah-marah ya gampangnya ngomong enggak gitu dan lain sebagainya. Enggak, tapi Tuhan itu bisa mengerti. Dan Tuhan bisa dengan tepat ngomong apa yang jadi salah kita. Bahkan ketika kita marah-marah ternyata kita tidak sadar kalau kita punya salah dan lain sebagainya, apa yang perlu kita dikoreksi dan lain sebagainya. Tuhan itu benar-benar pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami gitu. Jadi kalau Yogi berdoa supaya setiap kami boleh lebih intim, boleh memperlakukan Tuhan itu dekat, hadir itu nyata di dalam kehidupan kami, dan setiap orang boleh merasakan Kau, setiap orang itu boleh dengar apa yang Kau sampaikan di dalam hati mereka masing-masing ya Bapak. Mereka boleh cerita suatu saat nanti, sama seperti kayak Kevin kan itu cerita lagi dalam masalah apa-apa, terus mereka cari Tuhan dan lain sebagainya, dan Tuhan jawab, mereka dapati Tuhan. Itu membuat iman mereka terus bertumbuh dan berkembang ya Bapak. Cerita mereka tidak lagi sama, tidak lagi di masa lalu, tapi sampai saat ini pun mereka mengalami Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan itu setia di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa supaya setiap kami Tuhan, siapa anak-anakmu yang di CG, Engkau yang terlebih tahu apa yang menjadi masalah kami hari-hari ini, apa yang kami rasakan Tuhan. Dan buat setiap anak-anakmu mengerti bahwa Engkau menyertai setiap mereka ya Bapak. Buat kami lebih dekat kepadamu dan apa adanya. Terima kasih Tuhan. Yogi berdoa jikalau ada anak-anak CG yang sedang bersedih hari ini, biarkanlah mereka boleh terima penghiburan saat ini juga, terima ketenangan, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Dan biarkanlah mereka merasakan Tuhan peluk mereka, ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir siap 24 jam untuk menerima, untuk mendengarkan keluh kesah mereka, dan bukan hanya mendengarkan, Tuhan siap untuk memberikan jalan keluar seperti yang tertulis di dalam firman-Mu, bahwa pencobaan apapun Tuhan, Kau menyediakan jalan keluarnya di dalam nama Yesus ya Bapa. Buat anak-anak-Mu di dalam kondisi apapun, mereka lagi jauh daripada Engkau, mereka lagi dekat sekalipun, aku berdoa Tuhan, mereka akan kembali semua kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa lari dari hadirat-Mu Tuhan. Mengikat setiap roh anak-anak-Mu di dalam CG di dalam nama Yesus, yang membawa kami dekat kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau lah gembala kami, Engkau lah yang